Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapat syafaat beliau akhir zaman nanti. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yang penuh berkah ini yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam salat tarawih adalah Bapak Ustadz Imam Taufik SE. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mengawali kultum kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di tengah kesibukan kita dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih serta witir yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membimbing umat manusia dari era jahiliyah ke era yang penuh dengan budi pekerti yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuai tema pada malam hari ini yaitu rahasia di balik doa berbuka puasa. Jadi sebelumnya itu ada sedikit ilustrasi perumpamaan. Kita ini, terutama para bapak-bapak, kita setiap hari itu bekerja, Pak. Bekerja, ada yang berangkat pagi, berangkat jam 6 setelah subuh, pulang jam 7, ada yang pulang jam 8 malam, bahkan ada yang berangkat pagi dan pulang pagi lagi untuk bekerja. Itu setiap hari kita lakukan. Hari ini, besok lusa, sampai sebulan penuh 30 hari kita bekerja. Kira-kira kita bekerja 30 hari capek nggak, Pak? Capek, pasti capek. Capek, lelah, letih. Tapi ketika akhir bulan, ketika ada gaji masuk ke kita, ada upah masuk ke kita,
ada hasil apa yang telah kita kerjakan, pasti kita bahagia. Rasanya itu yang capek 1 bulan kita bekerja itu hilang ketika ada hasil, ketika ada gaji yang kita dapatkan. Begitu pula dengan puasa. Jadi kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita tahan haus, tahan lapar, tahan dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Ketika azan maghrib berkumandang, langsung kita berbaca doa, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, kerongkongan telah basah, dan pahala ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, dalam doa ini terdapat 2 kandungan makna. Makna yang pertama yaitu makna zahir, yaitu telah hilang rasa haus, kerongkongan telah basah. Jadi kita mau berbuka puasa, ketika kita minum, kita makan, hilanglah rasa haus di tubuh kita. Rasa haus yang telah kita tahan dari pagi sampai sore, semuanya hilang. Akan tetapi ada satu yang tidak hilang, yaitu pahala berbuka, pahala berpuasa. Karena pahala itu ditetapkan oleh Allah sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu ada makna yang kedua. Ini makna yang lebih dalam. Jadi ketika kita membaca dhahabadh dhama'u, dalam istilah bahasa Arab ini memakai kata fi'il maudhi, bentuk kata lampau, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan past tense. Dhahabadh dhama'u, telah hilang rasa haus, wa batallatil 'uruqu, dan kerongkongan telah basah. Jadi di sini redaksinya itu adalah kata lampau, tetapi yang kita peroleh itu adalah pahala. Jadi dalam hal ini ada istilah balaghah, i'tibaru ma yakun. Jadi sesuatu yang diungkapkan dengan bahasa lampau tapi terjadinya itu di masa yang akan datang. Sama seperti halnya dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh telah aku bukakan untukmu pembebasan kota Mekkah. Padahal ketika ayat ini turun, Mekkah itu belum dibebaskan, belum ditaklukkan, masih dalam genggaman orang-orang kafir. Tetapi di sini ada jaminan dari Allah, ada keyakinan daripada kaum muslimin bahwa nanti di masa akan datang kota Mekkah akan dibebaskan. Tetapi ketika ayat ini turun, itu bentuk katanya lampau. Mekkah ini telah dibebaskan, padahal belum, tapi akan terjadi. Nah, begitu juga dengan doa puasa ini, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi telah hilang rasa haus, kerongkongan telah basah, dan pahala ditetapkan. Pahala itu sudah ditetapkan sampai hari kiamat kelak. Misalnya juga gini nih, ketika kita berbuka puasa, berkumandanglah azan, sebelum kita makan kita lihat ada minuman, ada makanan. Kadang-kadang saking gembiranya kita, itu rasa haus hilang sendiri itu. Akhirnya kita cuma minum 1 gelas, udah kenyang, akhirnya sholat. Nah, namun itu juga ketika kita baca doa dhahabadh dhama'u ataupun Allahumma lakas sumtu, itu hanya doa permulaan. Karena setelah itu kita dianjurkan untuk membaca doa-doa yang lainnya. Karena kata Nabi, ada 3 golongan yang doanya sulit ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa imamul adil, doa dari pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, as-shaimu hatta yuhtiru, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Jadi dalam hal ini, ketika kita berbuka puasa, kita baca doa seperti biasa, ada Allahumma lakas sumtu atau dhahabadh dhama'u, kemudian kita makan dan minum seadanya. Kita dianjurkan untuk membaca doa lagi, karena ketika kita berbuka itu adalah doa yang paling mustajab ketika bulan Ramadan. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah, terimalah puasa ini, berkahilah rezeki kami, atau doa-doa yang lain seperti memudahkan rezeki,
memudahkan anak-anak kita dalam bersekolah, dalam pendidikan, semuanya itu kita ungkapkan ketika kita berbuka puasa. Karena itu adalah waktu yang singkat, walaupun waktu yang singkat itulah doa yang paling mustajab. Waktu doa yang paling mustajab di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ada kegembiraan ketika orang berbuka puasa. Kata Nabi ada dua kegembiraan ketika kita berbuka puasa. Yang pertama yaitu ada doa mustajab. Jadi ketika kita buka puasa itu ada doa mustajab, itu adalah salah satu kegembiraan kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah kegembiraan karena pada hari kiamat Allah akan memberikan pahala puasa kita itu yang melimpah ruah, yang menjadi pertolongan kita pada hari kiamat kelak. Misalnya kita banyak dosa, tapi ketika kita berpuasa dengan benar-benar puasa, akhirnya pahala puasa itu datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada kita semua. Mudah-mudahan puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan puasa yang benar-benar menjadi hakikat puasa selama hidup kita. Dan mudah-mudahan puasa Ramadan kita pada kali ini menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita pada hari kiamat kelak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.